seluruh warga MTA di Indonesia ini akan memilih, akan menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak untuk dipilih. Tidak untuk dipilih berarti tidak ada yang nyalek. Kalau ada warga MTA yang maju nyalek sebagai anggota dewan, itu dipersilahkan untuk maju nyalek dan dipersilahkan keluar dari MTA. Kita tidak menghalangi kok. Misal ada, ini ambil contoh, misal Pak Tikno mau nyalek 2024, majelis tidak akan menghalangi beliau untuk nyalek. Saat memutuskan untuk nyalek, saat itu pula, detik itu pula beliau harus keluar dari MTA. Kalau masih ingin ngaji di MTA, boleh datang ke kajian Ahad pagi, mendengarkan kajian MTA, datang langsung ke sini boleh. Wong orang di luar Islam saja, orang Kristen saja boleh kok datang di pengajian Ahad pagi ini. Namun tidak diperkenankan untuk datang ngaji di cabang maupun perwakilan. Hanya boleh ngaji di Ahad pagi yang sifatnya umum, pengajian umum. Lah, kayak yang bertanya tadi, kalau memang punya mimpi dan cita-cita di politik, silahkan kejar mimpi itu. Ya. Dan otomatis tidak lagi menjadi keluarga besar MTA. Apakah kemudian tidak boleh mendengarkan pengajian MTA? Sangat boleh. Dengan rawuh ke sini setiap hari Ahad itu boleh. Sangat boleh itu. Tapi apakah boleh masih tetap menjadi warga MTA? Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Tapi mendengarkan pengajian MTA sangat boleh. Jadi warga MTA sangat tidak boleh. Kenapa? Karena sudah berbeda mimpi dan cita-citanya. Jenengan di jalur politik, MTA di jalur dakwah. Jenengan dakwahnya melalui politik, MTA dakwahnya dimulai dari pintu ke pintu, tidak mengambil jalur dakwah politik. Kecuali kalau umat Islam bisa satu kebersamaan dalam berpolitik, bisa satu tujuan, satu visi, satu kebersamaan. Kecuali itu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Karena kalau kita sendiri, yang tanya tadi, punya cita-cita politik, ingin berdakwah melalui politik, sehingga dari dalam. Kalau jenengan sendiri, apa bisa mewarnai? Jenengan menyuarakan, oh begini, ente-ente voting kalah jenengan. Ente-ente voting. Misal, kalau ada pembahasan undang-undang misalkan tentang larangan penjualan miras, jenengan tetap gegeng, oh, ini haram, tidak boleh, ini mendatangkan murka Allah. Tapi sing ora mengamalkan Islam, tidak mudeng Islam, nggak mengamalkan Islam, ternyata luwih akeh. Akan dilakukan voting.
Ketika voting sudah jenengan tidak bisa apa-apa. Ini kalau masih sendiri. Kalau sudah bareng brek gitu, voting menang no. Kalau masih sendiri tidak bisa mewarnai. Dulu Nabi dan sahabat bersama-sama itu. Ini loh kenapa MTA tidak terlibat politik praktis. Karena kita belum bisa mewarnai. Kalau belum bisa mewarnai, resikonya akan terwarnai. Hanya bisa mewarnai kalau kita bareng-bareng dalam kebersamaan. Itu akan bisa mewarnai. Nek mung parsial tartir ya padha wae. Entah-entah lah dos pundi kita sudah berusaha kalah di voting. Lah ini loh. Namun demikian, monggo saja yang mau berdakwah di politik silahkan. Tunaikan dakwah dengan baik. Apapun profesi kita, jangan lepas identitas keislaman kita. Jenengan jadi politikus, jadilah politikus muslim. Yaitu politikus yang senantiasa menjaga identitas keislamannya. Misal, kan menurut Nabi, kalau orang Islam itu melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Lah kalau jenengan nanti jadi anggota dewan, berarti amanah dari Allah kepada panjenengan itu amanah mencegah kemungkaran dengan tangan, yaitu dengan kewenangan. Karena yang buat undang-undang. Kalau kami tidak punya amanah dengan tangan itu. Tapi kalau anggota dewan itu amanah Allah mencegah kemungkaran dengan kewenangan, dengan tangan, dengan undang-undang. Baru turun di bawahnya. Kalau tidak bisa, maka dengan nasihat. Voting kalah berarti undang-undang yang berlaku itu tidak pas dengan Islam, tidak pas dengan aturan Allah dan Rasulullah. Jenengan jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Kalau nasihat tidak didengar, yang terakhir mencegah kemungkaran dengan hati.